Selamat datang di channel Mamang Tani. Nah, ini adalah tanaman yang terkena hama trip ya. Bisa sampai parah seperti ini ya. Seperti ini untuk penampakannya, digoyang-goyangkan dan terbang, serta terjadinya serangan hama ya. Sampai seperti ini, yang daunnya bagus bisa kecil seperti ini, dan memang ini tanamannya terkena hama ya, indikasi terkena hama. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pemberian insektisida ya. Insektisida kali ini Mamang Tani gunakan di Rhabdomyl ya, dengan kandungan tertera ya, Abamectin 31,5 gram per liter ya, terus asepat 400 gram serta metomil 100 gram per liter. Ini bahan aktif ini dalam satu kemasan adalah 3 macam bahan aktif ya. Ini bersifat racun kontak ya, transmiter serta sistemik ya. Jadi ini untuk perawatan jangka panjang ya, bisa ya. Dan memang di musim penghujan, kali ini Mamang Tani seperti biasa menggunakan zat perekat ya. Kali ini Mamang Tani gunakan Naflok ya, Naflok berbau sereh ya. Ini perekat penembus perata ya. Untuk bahan aktifnya seperti ini ya, alkylbenzema sulfonat dan citronella oil ya. Ini bagus sekali ya untuk tanaman pada saat penyepraian di musim penghujan ya. Kita aplikasikan ya seperti ini untuk menghindari tanaman dan mengendalikan tanaman dari serangan hama ya. Utamanya adalah ulat beserta trip ya, yang mengganggu pada tanaman cabai. Kita siapkan tangkinya dulu ya. Tangki Mamang Tani gunakan spray elektrik ya. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pemberian atau pencampuran. Bagaimana cara pencampurannya? Ini adalah pencampurannya ya. Kita akan langsung tutorialkan. Untuk mula-mula kita lakukan pemberian perekat ya, penembus perata Naflok ya. Kita isi di 50 ml ya, untuk dosis tinggi karena ini bisa mengendalikan juga untuk hamanya ya. Kita aplikasikan atau cairkan terlebih dahulu ke wadah ya, seperti ini ya, untuk perekat penembus peratanya ya, ke wadah. Setelah itu kita lakukan pemberian insektisida ya. Yang kali ini Mamang Tani lakukan adalah pemberian insektisida Rhabdomyl ya. Ini kita kucek terlebih dahulu ya. Untuk bahan perekatnya seperti ini, agak sedikit berbusa ya. Ya, memang di video ini Mamang Tani tidak pernah menggunakan bahan atau biasanya untuk mencuci ya, mencuci piring ya, biasanya seperti itu ada juga ya, tapi Mamang Tani lebih percaya ke yang sudah tertera ya obatnya ya. Mohon maaf, Mamang Tani belum bisa aplikasikan seperti itu. Dan untuk Rhabdomylnya sendiri, untuk pengendalian hamanya, Mamang Tani lakukan di 50 ml per liter ya. Untuk dosis di 16 liter ya. Seperti ini untuk pemberiannya. Kita campurkan ya. Ini Mamang Tani dapat untuk gelas takarnya ini dari pembelian di Abasel ya, yang kurang lebih yang 1000 ml atau 1 liter ya. Ini ada kemasan gelas ukurnya ya, atau yang 500 ml ada gelas ukurnya, gelas takarnya ya. Kita larutkan seperti ini ya. Sudah larut ya, penembus perata dan perekatnya sendiri beserta pengendalian hamanya berupa insek Rhabdomyl ya. Kita larutkan atau kita gabungkan ya, kita masukkan ke tangki spray elektrik ya. Sudah tercampur ya, dan pas untuk 16 liter. Kita tutup, tinggal kita aplikasikan
Ini Mamang Tani lakukan perawatan untuk inseknya sendiri berkisar di hampir 2 mingguan tidak melakukan ya, karena memang Mamang Tani fokus ke nutrisi tadinya ya. Ke nutrisi, ternyata sudah timbul tunas-tunas baru ya. Tinggal kita pengaplikasiannya ya. Untuk tanamannya bisa dilihat seperti ini ya. Stuck karena hama ya. Kali ini karena hama, kemarin karena penyakit jamur ya. Sampai trotol ya, sampai trotol, sampai daunnya itu berguguran. Nah, seperti ini ya. Bisa disimak ya, ini seperti ini untuk penampakannya. Nah, setelah tercampur seperti ini ya, kita bisa aplikasikan ke tanaman berupa dispray ya. Nah, ini magnesium sulfat ya, beserta gandasil daunnya atau gandasil D ya. Ini bisa dicampur dengan insek ya, insek maupun fungisida lainnya ya. Kali ini Mamang Tani karena untuk penjamurannya bisa terkendali ya, kemarin kita kali ini melakukan pemberian insektisida ya. Insektisida yang diberikan ya terserah ya, kalau itu masing-masing punya andalannya sendiri ya. Kalau Mamang Tani lakukan di musim penghujan itu perekat penembus perata ya. Kita tinggal aplikasikan atau campurkan kedua bahan tersebut, berarti pupuk sekaligus insek ya, insektisida ya, dan perekat ya. 3 bahan tersebut kita aplikasikan secara berbarengan ya, bisa ya, untuk tanaman cabai ya yang di masa terkena penyakit beserta membutuhkan nutrisi yang lebih ya setelah terkena jamur ya. Untuk pengaplikasiannya cukup dispray kabut seperti ini ya. Mamang Tani lakukan spray kabut menggunakan spray elektrik ya. Seperti ini untuk pengaplikasian insektisida maupun zat perekatnya ya yang sudah kita berikan ya. Sebenarnya ini adalah masa generatif ya Mamang Tani ya, sudah berbunga pula, cuman ini di musim ekstrim hujan terus ya. Mamang Tani lihat keriting seperti ini ya, kita aplikasikan gandasil daun saja ya, supaya daunnya bagus, jadi pertumbuhan untuk cabainya pun untuk hasilnya pembunganya itu lebih bagus ya. Spray seperti ini sampai kerdil seperti ini ya. Habis pulih dari penyakit jamur ya. Belum Mamang Tani siangin atau bersihkan gulmanya karena memang ini bedengan tanpa menggunakan mulsa ya di musim penghujan ya, seperti ini ya. Nanti Mamang Tani akan bersihkan, menunggu waktu yang tepat ya. Mudah-mudahan tanamannya bisa kembali sehat ya, atau pertumbuhan tanaman tidak terganggu oleh penyakit hama ya, hama trip, ulat dan sebagainya ya. Ini disebabkan karena memang ini ulat ya, sampai utamanya adalah trip ya. Awalnya adalah trip yang bisa menggulung daun tanaman cabai kita ya. Aplikasikan seperti ini ya. Sebenarnya sudah berbuah ya, tapi buahnya kerdil, kita dorong untuk daunnya saja ya. Seperti ini supaya hijau dan melakukan pertunasan. Nah, seperti ini ya. Ingin Mamang Tani seperti ini, nanti buahnya pun bakal maksimal ya dibandingkan yang keriting seperti ini. Aplikasikan dibolak-balik ya. Untuk keriting seperti ini buahnya pun bakal kerdil ya. Kita dorong buat pertumbuhan daun ya, atau menggunakan gandasil daun ya. Untuk pengaplikasiannya kita lakukan seperti ini ya, penyepraian kabut ya, karena supaya merata ya, tercampur merata seperti
ini dan diserap oleh daun tanaman serta batang tanaman ya. Seperti ini kita lakukan pengkabutan ya. Pengaplikasiannya seperti ini ya. Ini belum sempat disiangin sama Mang Tani ya untuk rumputnya ya. Jadi nanti ada waktu kita bersihkan sekaligus melakukan penggemburan ya. Karena memang ini tanpa mulsa macet ya untuk di musim penghujan seperti ini. Banyak juga tanamannya yang mati ya di sini karena memang curah hujannya yang tinggi ya kemarin-kemarin, sehingga mengakibatkan tanaman sampai payu ya dan busuk pada pedaunan dan batang ya. Merembet memang parah, cukup parah sekali, bisa disimak di video konten sebelum ini ya. Penanganannya jamur bisa disimak di video-video ini ya di channel Mamang Tani ya. Pengkabutan seperti ini ya. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan kali ini di tutorial bagaimana cara pencampuran insektisida ya, atau untuk pengendalian hama keriting daun ya yang disebabkan oleh trip ya, beserta perekat di musim penghujan ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe serta dukungannya. Tetap support terus channel Mamang Tani. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Tani lanjut ke aktivitas selanjutnya.